Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai struktur kode aplikasi Flutter yang kami kembangkan menggunakan Visual Studio Code. Jadi di sini studi kasusnya itu berupa aplikasi keuangan bernama Finance Tracker. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Ada saya, Sally Dwi Aryani, ada Muhammad Ataul Haq, Risha Nurdiana, Fadan Osalis, dan juga Nur Heriansyah. Baik, sebelum masuk ke materi, kita perkenalkan dulu Finance Tracker ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat pemasukan, pengeluaran, serta mengelola kategori keuangan secara terstruktur. Nah, dalam presentasi ini kita akan memfokuskan pada pembahasan bagaimana struktur dari setiap folder-folder yang ada pada Visual Studio Code, dari filenya, dan juga alur navigasi Flutter apa yang kita susun sehingga jadi suatu bentuk prototipe yang menjadi lebih rapi dan juga mudah dikembangkan dan penggunaannya juga mudah untuk para usernya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke login dan register akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan untuk tujuan kodenya. Kode ini digunakan untuk membuat input email dan password pada halaman login aplikasi Flutter dengan tampilan rapi, modern, dan user lebih friendly. Untuk struktur utamanya pada bagian ini menggunakan widget kolom karena komponen disusun secara vertikal dari atas ke bawah, yaitu cross axis alignment ya, yang itu berfungsi agar semua elemen rata kiri. Terus selanjutnya ada label email, teks yaitu email, teks email digunakan sebagai judul file dengan ukuran kecil dan warna abu-abu agar terlihat ringan. Untuk jarak antar elemen ada size box height 5 ya, ini size box height memberikan jarak agar tampilan tidak terlalu rapat. Terus ada namanya text field email. Terus dari email itu ada decoding input decorrection. Itu di sini decorrection. Prefix icon itu menampilkan ikon email dalam input. Ya, ada file true mengaktifkan warna warna latar, ada fill color. Fill color itu untuk warna abu-abu muda, kita menggunakan warnanya itu yaitu abu-abu muda gray di ukuran 200. Dan saya selanjutnya ada border radius atau curvature, yaitu 15 membuat sudut input membulat. Dan terakhir ada board side none menghilangkan garis tepi default. Untuk ini jarak selanjutnya ada jarak antara input size size box height 20. Nah, ini di sini digunakan untuk memberi jarak antara input email dan password agar tampilan lebih bersih. Nah, ada input password, strukturnya sama seperti email, hanya berbeda pada label pada ikon. Ada text password, styles untuk font size-nya itu di 12, colornya kita pakai gray, dan selanjutnya ada text file password. Nah, file password. Biasanya bisa ditambahkan observe text terus agar password tidak terlihat. Terus observe text tidak terlihat. Oke, next kita ke register. Konsep dari tujuan halaman register ini adalah register spek. Halaman register dirancang untuk mengumpulkan data pengguna berupa nama lengkap, email, dan paspor, memberikan tampilan yang modern dan nyaman. Ketiga, menyediakan interaksi yang aman melalui fitur sembunyi paspor. Keempat, mengarahkan pengguna ke halaman utama homepage setelah pendaftaran.
Kedua, struktur visual utama. Halaman ini menggunakan Revo widget. Revo widget karena terdapat perubahan stats khusus pada fitur Snow dan Hide Passport. Semoga ada stats digunakan untuk memonitor visibilitas password dan konfirmasi password. Ketiga, desain latar belakang UI UX bagian container. Nah, ini bagian container di atas. Nah, container, shield container. Utama untuk menggunakan layar dengan gradasi warna biru. Tujuan penggunaan gradasi yaitu memberikan kesan profesional dan modern. Kedua, meningkatkan daya tarik visual aplikasi. Ketiga, memberikan identitas warna pada aplikasi. Keempat adalah card form register. Form register ditempatkan di dalam kontainer berwarna putih dengan sudut membulat. Border yaitu untuk codingannya di border radius circular 24. Radius 24. Pendekatan ini bertujuan memfokuskan perhatian pengguna pada form. Kedua, meningkatkan keterbacaan. Ketiga, memberikan kesan clean dan elegan. Judul eh, judul dan terdapat dua teks utama yaitu judul daftar akun. Kedua ada deskripsinya buat akun baru untuk memulai. Kedua menggunakan time of context agar konsisten dengan tema aplikasi secara keseluruhan. 6. Felt input pengguna. Form terdiri dari 4 input utama, 6 lengkap menggunakan text field dengan ikon user sebagai petunjuk visual. Ada akun email menggunakan keyboard type, input type, email address agar keyboard menyelesaikan format email. Paspor dan konfirmasi password menggunakan obscure, obscure text untuk keamanan. Dua, dilengkapi ikon visibility toggle, toggle. Tiga, interaksi ideator menggunakan set stage. Untuk kodenya, fitur ini menggunakan user experience dan keamanan data. Objective passport. Nah, ini daftar, tombol daftar. Nah, tombol daftar menggunakan elevator button dengan lebar penuh, size box with double infinity. Nah, sistem navigasi menggunakan homepage, menggunakan navigator push and referral until. Tiga, mencegah menggunakan kembali ke halaman register. Tiga ada dark, truth, uh, false. Itu false. Nah, ini pendekatan ini umum digunakan pada sistem autentifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini setelah penjelasan dari Muhammad Ataul Haq, maka di aplikasi tersebut kita berada di homepage. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menuju ke bagian kategori. Nah, jadi di kolom kategori ini kita tambahkan dua tipe kategori, yaitu ada pemasukan dan pengeluaran, yaitu dengan menggunakan source code yang widgetnya bisa interaktif antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi bisa diklik dua-duanya menjadi interaktif. Untuk bagian pengeluaran, pengeluaran, oke. Di situ ada page yang menggunakan toggle, yaitu eh, toggle agar kedua button tersebut bisa menjadi interaktif. Ya, di bagian pengeluaran dan juga pemasukan. Di list kategorinya, di situ ada yang namanya gaji, yaitu di bagian pemasukan.
menggunakan floating floating action button dengan background color yaitu Counts color warna biru atau disebut OXFF188E5. Dan di kategori tersebut terdapat beberapa icon yang menggunakan bagian kategori yang menggunakan bottom navigation bar item seperti kategori budget, home, transaksi, dan juga profile. Untuk paddingnya kita menggunakan cons edge inserts dengan dekorasi box decoration menggunakan warna biru untuk cons color dan juga berwarna putih untuk border radiusnya. Dan untuk dan jika ingin menambahkan kategori klik button, tambahkan di kanan bawah. Iya itu. Ya, itu jika ingin menambahkan kategori klik button, tambahkan di kanan bawah dan contohnya seperti ini. Apabila kita ingin menambahkan kategori yaitu game atau seperti Mobile Legend, maka bisa diisi kolomnya dan disesuaikan tipenya apakah kategori tersebut termasuk pengeluaran atau pemasukan. Simpan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Heriansyah untuk bagian budget. Ya, di bagian budget ini kita ada di